Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bronsis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bronsis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ya, temanya sangat menarik dan sangat pas dengan waktu ya kita hari ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, sehingga muncul pertanyaan gitu, apa sih yang bikin Ramadan ini menjadi mulia? Apa sih yang bikin Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keutamaan? Kan begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu hal yang menarik ya, kenyataan yang menarik bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran atau yang tersentuh dengan Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ya, gitu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran, yang tersentuh dengan Quran, maka dia akan mulia. Di antaranya adalah bulan Ramadan ini. Allah berfirman bahwa Allah menciptakan 12 bulan, ya. Dan di antara 12 bulan tersebut ada satu bulan Ramadan yang menjadi bulan yang paling utama atau yang paling mulia. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lain? Jawaban yang pertama adalah satu, karena Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi sudah dibacakan ya oleh pembaca Al-Quran dan sari tilawahnya, surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan seterusnya. Al-ayah, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, kan gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya pertama kali atau permulaan Al-Quran. Yang menarik, setelah kalimat tersebut, kalimat berikutnya adalah Allah menjelaskan apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu ada 3. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia, yang bahasa Qur'annya itu huda linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayyinati minal huda, yang artinya penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jelas ya? Jadi itu tujuan Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan, yang membuat Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, karena di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, menjadi rasul yang paling mulia pun karena bersentuhan dengan Quran, karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa kitab suci yaitu Al-Quran. Gitu. Malaikat Jibril juga menjadi malaikat pemimpin para malaikat, dikarenakan malaikat Jibril malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi semua yang bersentuhan dengan Quran itu menjadi mulia, termasuk bulan ini. Menariknya, Allah jelaskan bahwa fungsi Al-Quran, tujuan Al-Quran Allah turunkan di bulan ini, di bulan Ramadan yang kita ada di dalamnya saat ini, adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, sekarang coba yuk kita perdalam sedikit gitu maknanya. Petunjuk bagi manusia itu artinya kalau kita merasa bahwa diri kita ini manusia, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita.
Gitu. Kalau kita merasa nih diri kita ini adalah manusia, maka kita harus menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Karena jika tidak kita jadikan petunjuk, bisa jadi kita hanya manusia secara fisik, tapi value-nya ternyata bukan manusia, gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Apa sih yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, yaitu hewan, gitu ya, atau binatang? Kira-kira apa bedanya, Pak? Berakal dan tidak berakal. Berakal dan tidak berakal. Apalagi selain itu kira-kira ya. Baik, Ibu sekalian. Salah satu hal yang membedakan antara kita manusia selain akal dan pertanggungjawaban ya adalah karena kita membaca Al-Quran. Jadi kalau ada manusia yang nggak baca Quran, bisa jadi dia itu sama dengan kambing. Mungkin nggak Al-Quran jadi petunjuk buat kita kalau kita nggak baca Qurannya, Bu Esi. Iya, nggak bisa. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Iya, nggak akan bisa menjalankan petunjuk itu. Iya, nggak mungkin. Maka kalau kita ingin disebut manusia dan benar-benar dipandang manusia oleh Allah, kita harus baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan diturunkan pertama Al-Quran, kalau sudah ada di bulan ini dan kita masih nggak tergerak juga untuk mau membaca Quran, wah ini fatal nih. Di mana fatalnya? Fatalnya ada di surat Al-A'raf ayat 179. Yuk, kita buka yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'ana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahu azim. Ya, terima kasih Bu Esi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat ini akan membantu kita untuk memahami apa yang membedakan kita dengan binatang ternak. Kita ambil contoh kambing saja, gitu ya. Apa bedanya gua sama kambing nih? Gitu kira-kira. Allah berfirman, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betul Bu Yesi ya? Ya. Jadi ini penjelasan tentang surat Al-A'raf 179 Bapak Ibu sekalian ya. Allah berfirman, Allah akan mengisi neraka jahanam itu dari golongan apa saja tadi ayatnya mengatakan? Jin, neraka dan manusia. Dan manusia. Jelas ya. Kita di golongan yang mana, Bu? Jin atau manusia? Hah? Manusia. Kita manusia, oke. Kita yang ini ya. Kita yang ini. Maka kita nggak bicara jin pagi ini. Setuju ya? Setuju? Setuju. Ya. Karena kita manusia, berarti kita berpotensi nggak untuk menjadi calon penghuni jahanam presidennya Allah? Iya. Sangat Ya, kita berpotensi. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sudah pensiun ini yang ada planning untuk tinggal di jahanam residennya Allah? Ada nggak yang punya planning? Tidak ada. Kalau nggak? Ya. Ada jangan. Jadi kita kembali ya. Allah berfirman, tujuan Allah menurunkan Quran itu agar menjadi petunjuk buat manusia. Dan mustahil Al-Quran jadi petunjuk buat kita kalau kita tidak mau membacanya. Apalagi kita sudah ada di bulan Ramadan. Harusnya semangat membaca Quran itu harus tumbuh tinggi gitu semangatnya. Ketika ditanya siapa sih di antara kita yang punya planning untuk tinggal di jahanam residen, pasti jawabannya nggak ada ya, Pak Sudadi dan teman-teman. Nggak ada lah. Bahkan sampai ada yang bilang, amit-amit Cabang Bayu, nggak mau Pak Indra, jangan sampai kita punya keturunan juga tinggal di situ. Gitu.
Mulut kita mengatakan tidak, tapi kadang-kadang mulut kita nggak sinkron dengan anggota tubuh kita yang lain, gitu. Maksudnya gimana sih? Kadang-kadang kita mengatakan kita tidak mau tinggal di jahanam residen, bahasa saya itu ya, tinggal di jahanam residennya Allah. Tapi aktivitas atau kelakuan kita sehari-hari itu seperti orang yang well plan banget mau tinggal di sana. Mulutnya bilang ogah gitu, tapi kelakuan kita kayak orang yang benar-benar merencanakan secara struktur untuk gimana caranya saya bisa tinggal di sana. Siapa saja orang yang akan Allah paksa masuk ke dalam neraka jahanam. Di ayat itu dijelaskan satu, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia yang memiliki hati. Terus kata Allah, kelihatan ya, manusia yang punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Terjemahannya. Untuk merasakan Untuk memahami ayat-ayat Allah. Untuk ibadah. Tidak. Mereka punya, lihat terjemahannya, Ibu, ya. Lihat terjemahannya. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai. Tidak dipergunakan. Lihat terjemahannya. Diulang lagi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk apa, kata Allah di ayat itu? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, mereka punya hati, tapi nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Jumlah ayat Al-Quran ada berapa ya? Jumlah ayat Al-Quran. Ada berapa? 6.666. 6.666. Boleh kurang nggak, Bu? Boleh kurang nggak? 600-an, 6.000 lebih deh, Pak. Iya, ada yang bilang 6666, ada juga yang mengatakan 6.236. Dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Dan yang menjadikan perbedaan itu adalah ketika sahabat berselisih tentang di mana satu ayat itu berhenti. Apakah alif lam mim itu dihitung satu ayat, atau alif lam mim kemudian zalikal itu dihitung satu ayat, dan seterusnya. Itu yang membuat perbedaan angka tersebut. Oke, anggap saja 6.666 gitu ya. Nah, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, pertanyaannya, dari 6.666 ayat itu kira-kira sudah ada berapa ribu ayat yang kita pahami di dalam kepala kita? Belum nyampe beribu-ribu. Oke, kalau nggak beribu-ribu, kira-kira berapa ratus? Belum nyampe ratus-ratus. Ratusan. Berapa puluh deh kalau gitu. Oke, kalau kenyataannya seperti itu, berarti selama ini, selama 60 tahun lebih, kita dikasih hati sama Allah, sudah kita pakai belum untuk benar-benar memahami ayat Quran? Sudah belum, Bu? Belum sepenuhnya. Berarti belum. Berarti kalau begitu syarat untuk dipaksa masuk ke jahanam nih, syarat yang pertama, hatinya tidak dipakai untuk memahami Quran tuh kita contoh nggak? Iya, ya Allah, gue banget tuh. Kita Iya, umur segini, jangankan ribuan, puluhan juga belum, Pak Indra. Oke deh, kalau puluhan belum, anggap aja satuan deh ya. Satuan. Ada satu ayat yang bunyinya begini, Bapak Ibu sekalian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya apa tuh? Apa artinya ya? Contoh ya, ini kan ayat juz amma ya, ayat yang ada di juz amma yang sudah kita hafal. Ya, tapi mungkin loh ya, mungkin kita nggak tahu artinya. Itu kan berarti selama ini kita hanya membaca, tapi kita tidak mau memahami. Kan gitu ya contohnya. Nah, berarti afala yanzuruna, apakah mereka tidak berpikir tentang unta, bagaimana Allah menciptakannya? Itu artinya begitu tuh. Ya. Oke, itu contoh saja. Berarti hati kita nggak pakai untuk memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Berarti dicontreng nih, syarat akan diseret ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda kekuasaan Allah itu ada dalam Al-Quran. Artinya matanya tidak digunakan untuk membaca Quran.
Oke. Yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka juga dikasih telinga, punya telinga kata Allah, tapi kupingnya nggak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita males baca Quran, males dengerin Quran, dan tidak suka memahami ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Anggaplah binatang ternaknya adalah embek. Jadi kalau kita sampai dengan hari ini masih banyak ayat-ayat Quran yang belum kita pahami, ya, yang jarang kita baca, jarang kita dengarkan. Yang ngomong bukan saya nih, yang bilang Allah nih. Kita tuh dalam pandangan Allah seperti apa sih, Bapak Ibu sekalian? Orang yang lengah. Orang yang lengah. Nah, kalau di ayat ini apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Nah, Allah yang bilang tuh. Jadi kalau kita nggak ngerti Al-Quran, malas baca Quran, nggak suka dengerin Quran, di usia yang sudah 60, nggak sampai ratusan ayat yang kita pahami, berarti kan kita nggak serius nih menjadikan Quran sebagai petunjuk. Betul nggak? Itu kalau itu yang terjadi, kata Allah, kita ini seperti binatang ternak loh. Allah yang bilang, kita ini seperti kambing, embek. Kalau seperti berarti sama nggak? Sederajat nggak, Bu Elin? Sama kurang lebih. Kalau seperti sama. Kalau seperti ini embek, kita di sini. Kan seperti. Satu derajat kita dengan kambing. Ya. Tapi ayatnya mengatakan balhum, bahkan mereka itu orang-orang yang malas baca, malas dengar, malas memahami ayat-ayat Allah, balhum adol. Mereka lebih parah lagi. Mereka lebih sesat lagi. Di bawah kambing tuh derajat kita di hadapan Allah. Ya Allah, Kalau jangan. kita malas baca Quran. Nah, coba kita renungi hari ini. Yang kedua, tujuan Allah menurunkan Quran itu wabayyinati minal huda, sebagai penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Begitu Pak Suradi ya. Waktu saya bicara hati, mata, dan telinga, insya Allah Bapak-Bapak juga semua memahami kan, langsung, oh iya gue ngerti nih. Mata tuh begini, kamu tuh begini, telinga begini. Itu artinya seluruh alam semesta ini Allah ciptakan dalam rangka memudahkan kita sebagai manusia untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau Allah bilang walaili wan nahar, malam dan siang, kita langsung ngerti tuh. Kenapa? Karena Allah ciptakan kondisi malam dan kondisi siang. Itulah yang dimaksud dengan wabayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Maksudnya seluruh alam semesta ini Allah ciptakan untuk memudahkan kita ya mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Jelas ya? Yang ketiga, wal furqan. Tujuan Allah menurunkan Quran agar menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Artinya, dengan membaca Quran dan memahami ayat-ayat halus dan ayat-ayat kasar, Pak Sri ya, yang ada di alam semesta ini, maka diharapkan kita akan menjadi orang-orang manusia-manusia yang dewasa dalam pandangan Allah, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, berarti sudah dewasa atau belum? Udah. Belum, Bu Bintarti. Belum ternyata. Lah, gimana sih Pak Indra? Iya. Jadi tujuan Allah agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu masih koma. Ada kelanjutannya. Dan kita memilih yang hak untuk kita lakukan. Itu baru dewasa. Jadi bulan Ramadan ini bulan pendewasaan kita sebagai manusia. Itu yang membuat Ramadan begitu utama dan mulia. Karena kalau hanya sekedar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, anak-anak SMP juga bisa bedain kok. Iya kan? Coba deh suruh pilih. Ini air zam-zam, yang ini cap tikus. Mana yang haram, mana yang halal. Kira-kira mereka bisa nggak bedakan? Cap tikus itu minuman keras gitu ya, merek minuman keras gitu. Cap tikus, topi miring, dan sebagainya. Topi miring. Di atas meja. Ustadz kok apa sih? Ya, Kedewasaan mereka adalah ketika mereka bisa membedakan ini haram, ini halal, dan mereka memilih yang halal untuk mereka. Itu baru dewasa.
Sama. Kita ini dikatakan dewasa jika kita sudah tahu ternyata baca Quran harus tiap hari ya. Karena kalau nggak baca satu hari aja kita kayak kambing di mata Allah. Oke deh, saya ngerti sekarang. Itu belum dewasa tuh. Kita baru dikatakan dewasa setelah kita paham bahwa kita harus membaca Quran setiap hari dan kita lakukan itu setiap hari. Baru kita dewasa. Nah, itulah tujuan Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan, agar kita semua menjadi orang-orang yang dewasa secara hakiki. Dewasa yang sebenarnya, yang bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, gitu ya. Dan kita selalu memilih yang baik untuk diri kita dan untuk kita lakukan. Itulah yang membuat Ramadan menjadi mulia dan begitu utama. Maka barang siapa yang sungguh-sungguh memaknai Ramadan, maka ketika Ramadan ini selesai, mereka akan keluar menjadi orang-orang yang benar-benar bisa membedakan mana yang harus mereka kerjakan dan mana yang harus mereka tinggalkan. Itulah yang membuat Ramadan dan orang-orang yang menjalankannya menjadi mulia. Dan salah satu bentuk kemuliaan di bulan Ramadan, amaliyahnya adalah, sesuai judul kita, keutamaan Ramadan dan amaliyahnya, maka salah satu amaliyah yang tidak boleh kita tinggalkan di Ramadan ini adalah jangan sampai kita miss untuk menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk buat hidup kita. Baca dan pahami Al-Quran. Sampai kita manggut-manggut, sampai kita bilang, oh gini ya. Ah, itulah titik di mana kita akan menjadi utama sebagai manusia. Kira-kira itu, Bapak Ibu sekalian, ya, yang bisa disampaikan dari surat Al-Baqarah ayat 185. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.